Halo sobat anime, kita pus lagi Magic Emperor, langsung aja kita gaskan. Weekend Magic Emperor, langsung aja gaskan. Tapi ada Saweria nih, kita bacakan dulu ya. Ada Saweria nih dari Hendri Idil Saputra. Buat kopi bang, semangat terus uploadnya bang. Wah, makasih ya dukungannya. Mereview sedikit dari pas sebelumnya. Setelah melakukan penyiksaan terhadap bocah dari lembah Yaoming dengan sungguh sangat tragis, Zovan, si Kang Kopat ini akhirnya ia menargetkan target selanjutnya, yaitu Huang Fu Kitian. Di sini, ketika bocah Huang Fu itu akan meninggalkan tempat ini, bocah kuning itu pun masih aja sempat-sempatnya songong. Tapi ketika ia akan melangkah beberapa langkah terakhir, tiba-tiba aja, wah, kakinya kesemutan. Dan itu juga memaksa dirinya harus berguling-guling di bawah sana, tepat di hadapan portal kemenangan itu. Dan ketika ia menyadari kalau Zovan telah datang dan ada di dekat dirinya, memaksa dirinya harus memaksa semua kekuatan yang ia miliki untuk pergi, menerjang, menahan rasa sakit itu dengan semua kemampuan yang ia miliki. Karena memang tepat di hadapannya telah ada portal yang aktif. Aku pasti akan tetap hidup. Selain karena nyawaku, aku juga harus bertahan demi menjaga harkat dan juga martabatku sebagai seorang bangsawan agung. Ujar pangeran sembari melesat ke arah portal. Aku adalah seorang raja. Aku tidak akan bisa menjadikan diriku sebagai bahan tertawaan. Aku harus menjadi pemenang. Aku harus menjadi seorang pemenang dan menjadi orang yang satu-satunya yang dipuja di seluruh dunia. Aku harus melakukannya. Ya, tepat beberapa senti sebelum pangeran menyentuh portal itu, boom! Zovan pun mendarat tepat di punggung pangeran dengan sangat-sangat kuat. Dan tentu saja hal itu di detik-detik akhir kemenangan pangeran yang dihantam dengan tragis membuat mereka semua syok. Pangeran! Ujar para tetua dari gerbang kaisar ketika mereka melihat tuan mudanya hampir aja selamat. Huang Fu Kitian, kau hampir saja membuatku khawatir. Hihihi. Ya, kupikir kau akan lolos. Zovan, jarak di antara portal emas dan juga portal api ini sungguh sangat jauh. Bagaimana bisa kau? Tapi ketika ia melihat ke arah Zovan, matanya pun lalu terbuka lebar ketika ia menyadari akan satu hal. Hihihi, apa kau mengerti sekarang? Setelah kau melihatnya sendiri? Hihihi, aku memang kehilangan sayapku, tapi aku masih memiliki Thunder Scarlet. Apakah kau lupa? Dengan fokus pada kecepatannya yang dimilikinya, mengejarmu itu tidaklah suatu hal yang sulit. Hihihi, ujar Zovan sembari memijak kepala bocah kuning itu. Sial. Bagaimana bisa aku melupakan soal ini? Jika aku ingat hal ini, aku pasti tidak akan pernah membuang-buang waktu dan segera keluar dari tempat ini. Sial, bodohnya aku malah sempat-sempatnya selebrasi. Ini sama saja seperti aku mencari kematianku sendiri. Sial, kini aku akan menjadi bahan tertawan bagi seluruh Tianyu. Sial, sesal pangeran Huang Fu Kitian. Tapi, pangeran pun ternyata dapat menyingkirkan kaki Zovan dari tubuhnya. Dan itu juga sempat membuat Zovan sedikit ternotis. Zovan, baiklah, kalau begitu bunuhlah aku. Tapi kau juga harus tahu, aku adalah seorang raja yang ditakdirkan oleh langit. Yang artinya, jika aku harus mati dengan cara yang terhormat, ujar pangeran. Mati dengan cara terhormat katamu? Hihihi. Baiklah, aku akan memilihkan cara kematian yang paling terhormat yang bisa kuberikan kepada dirimu. Hihihi. Hei, melihat Zovan yang nyengir seperti itu membuat pangeran pun sedikit heran lah. Hei, apa yang kau rencanakan? Rencanaku? Ya, aku akan memberikan kau kematian yang paling terhormat. Hihihi, yaitu Ya, di sini tiba-tiba saja kuping daun telinga dari Huang Fu Kitian diputuskan oleh Zovan dengan giginya, yang membuat pangeran pun harus Zovan, apa yang kau lakukan? Apakah kau gila? Hihihi, apa yang aku lakukan? Bukankah kau yang meminta kematian yang paling terhormat? Maka dari itu, aku memberikannya dengan cara menyantapmu masuk ke dalam perutku. Karena ini jauh lebih terhormat daripada harus jatuh ke tanah dan juga kotor. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zovan membuat mereka semua syok. Ketika MC, Master Ceremony, ia mengumumkan kalau Zovan, Soaring Demon, ia berencana untuk memakan Heaven Shaking Dragon Lord, memakannya hidup-hidup. Sedangkan untuk pangeran sendiri, dengan terbata-bata ia berujar, Zovan, kau iblis, apakah kau ingin memakanku? Ya, benar sekali.
Aku sebelumnya berpikir tentang cara apa yang terbaik untuk menyiksamu dan akan memberikan rasa yang paling menyakitkan dari apa yang pernah kau pikirkan. Tapi pada akhirnya aku memutuskan untuk memilih cara yang sempurna ini untuk dirimu. Ini memang bukan cara yang paling menyakitkan. Bahkan bocah Yu Yun Xiang, ia merasakan rasa sakit yang lebih mengerikan. Ia merasakan rasa sakit yang lebih menyakitkan 100 kali lipat dari apa yang telah kau rasakan. Dan apa yang kau terima bukanlah sesuatu yang paling memalukan pula. Karena yang paling memalukan itu telah diterima oleh bocah Lin Xuanfeng. Ia harus mati dengan penuh harapan hidup di kepalanya. Namun semua yang telah terjadi memerintahkan agar Ning dibunuh adalah kau. Maka dari itu, aku memilih cara ini untuk membunuhmu. Dan apakah kau tahu kenapa? Ya, karena inilah yang akan membuatku sangat senang. Melahap tubuhmu, memakanmu adalah satu-satunya cara untuk dapat menenangkan badai kebencian yang ada di dalam tubuhku. Dengan memakanmu, itu dapat membuat hatiku sedikit lega. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhao Fan membuat pangeran syok. Ditambah kini tubuhnya pun ternyata benar-benar tidak dapat ia gerakan sama sekali. Sial, aku tidak bisa bergerak. Ya, di sini pangeran benar-benar tidak dapat bergerak. Ia tidak dapat menghindari Zhao Fan yang mulai mendekati dirinya dan menggigit, memakan pangeran. Memakan bocah kuning itu hidup-hidup dan itu sungguh sangat mengerikan. Kengerikan itu mengunyah daging seseorang yang masih hidup membuat bocah Yanfu ini ketakutan. Ia takut hingga tubuhnya gemetar melihat Zhao Fan yang melakukan hal gila seperti ini. Bahkan ia juga merasa mual, ingin muntah hanya dengan melihatnya aja. Sedangkan di luar arena pertarungan sendiri, di sini cucu ia merasa dan ia juga berujar, Zhao Fan, kau melihat kau yang seperti ini dan begitu benci kepada Huang Fuqitian sedalam itu menunjukkan seberapa menderitanya kau selama ini. Penderitaanmu terasa begitu hebat hingga sampai-sampai kau harus melakukan hal yang sangat kejam seperti ini hanya untuk menenangkan hatimu. Zhao Fan, kau... Sedangkan untuk bocah Huang Fu, Zhao Fan, aku adalah seorang raja. Aku adalah raja yang ditakdirkan oleh langit. Kau akan menerima hukuman dari langit karena kau telah memakanku. Ujar bocah kuning itu dengan histerisnya. Hukuman dari langit, tapi asal kau tahu, sejak awal aku selalu menentang kehendak langit. Jadi kenapa aku harus khawatir jika aku sudah melakukannya lebih dari itu? Sesuatu yang ditakdirkan oleh langit itu hanyalah sebuah hayalan kau sendiri. Jadi kenapa jika kau diberkati oleh langit, mau kau diberkahi oleh langit atau apapun itu, aku tidak peduli. Aku akan tetap mengejarmu bahkan jika surga menghalangiku. Aku akan menghancurkan apa itu surga. Tapi tiba-tiba aja, boom! Tiba-tiba saja muncullah suatu cahaya yang sangat menyilaukan dari tubuh Huang Fuqitian. Cahaya yang menyilaukan ini mengejutkan Zhao Fan karena memang cahaya yang menyilaukan ini tidak ada dalam rencananya. Aku telah menyegel kultivasinya dengan menggunakan cacing darah. Tapi kenapa ia masih dapat mengeluarkan kekuatan yang seperti ini? Pikir dari Zhao Fan. Karena benar, tiba-tiba saja tubuh pangeran pun bercahaya dan muncullah vena naga dari dalam tubuh pangeran dan menembus tubuh Zhao Fan dan itu sungguh sangat mengejutkan bagi Zhao Fan. Apa-apaan ini? Kena kau Zhao Fan. Jika kau membunuhku, semua ini tidak akan pernah terjadi. Tapi kau adalah orang rendahan yang berani-beraninya memakan raja sepertiku. Rasakanlah. Sekarang saat ini adalah giliran kau. Sekarang giliran kaulah yang akan dilahap oleh jiwa naga itu. Melihat itu di sini, di luar arena pertarungan, tentu saja di sini Tuan Fang dan juga Marshal Dugu mereka shock dengan apa yang baru saja terjadi dengan kemunculan dari vena naga itu, di mana Tuan Fang juga berujar, di saat-saat yang paling menentukan tak disangka kalau ternyata vena naga akan membantu bocah itu. Mungkinkah Huang Fuqitian ini adalah orang yang dipilih oleh surga? Sampai-sampai jiwa naga, vena naga itu mau melindunginya sampai seperti ini. Sedangkan untuk Zhao Fan yang melihat jiwa naga atau vena naga itu muncul kembali, doi berujar, hanya sebuah earth spirit dan kau berani-beraninya menentang seorang kaisar. Maka matilah kau. Ya, Zhao Fan ia mengeluarkan api biru miliknya dan ia mengeluarkan sebuah phoenix api biru dari dalam tubuhnya. Dan tentu saja melihat hal itu mengejutkan bagi Huang Fuqitian. Begitu juga dengan naga emas itu. Di sini Huang Fuqitian pun yang melihat Zhao Fan dapat melakukan hal gila ini, doi berujar, Zhao Fan, kau siapa kau sebenarnya? Kau ini siapa? Aku mendengar kau memanggil dirimu sendiri kaisar. Siapa kau sebenarnya? Ujar pangeran yang melihat Zhao Fan memiliki api biru di dalam tubuhnya.
Sedangkan di atas sana, ya, Phoenix api biru itu ia dapat dengan sangat mudah menangkap jiwa naga emas itu. Seperti terlihat seekor predator yang menangkap mangsanya dengan sangat mudah. Melihat pemandangan yang seperti itu membuat mereka, yaitu Tuan Fang Hubai, ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Apa? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa bocah itu memiliki spirit juga? Bahkan itu spiritnya, bahkan itu lebih kuat daripada Vena Naga milik Wang Fuqitian. Ini gila. Sedangkan untuk Perdana Menteri Zuki, ia hanya dapat tersenyum melihat kegilaan itu, karena ia juga tidak menduga dengan hal ini. Dan untuk Patriark Gerbang Kaisar, ia memang tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya, tapi ia juga berpikir dan berujar di dalam hati, siapakah bocah ini? Ia hanyalah berasal dari klan rendahan, tapi kenapa ia memiliki banyak harta yang berharga? Siapakah bocah ini yang sebenarnya? Sepertinya kita harus pergi berkunjung ke Petapa Agung untuk mencari jawaban ini. Tuan Leng, dari manakah bocah ini berasal? Bagaimana bisa ia membuat Vena Naga itu menjadi seperti ini? Tanya Patriark. Sedangkan untuk Tuan Leng Wuchan, ia berpikir keras. Aku memang bisa membuat rencana yang sempurna untuk seorang manusia. Tapi itu hanya berlaku untuk manusia. Tapi itu juga tidak akan pernah berlaku lagi untuk orang-orang yang memiliki takdir dari langit. Apakah bocah ini jangan-jangan ia memiliki takdir dari langit layaknya seorang raja? Dan untuk Zhao Fan, kau tidak perlu tahu siapa diriku. Dan yang perlu kau tahu hanyalah satu hal, yaitu mencari gara-gara dengan diriku adalah kesalahan terburuk yang pernah kau lakukan dalam hidupmu yang menyedihkan itu. Ya, Zhao Fan pun menggenggam mencengkram leher dari pangeran hingga membuat matanya hampir saja keluar. Tapi tiba-tiba saja Zhao Fan pun juga merasakan ada yang aneh, karena kini tiba-tiba saja Qi yang ada di dalam tubuh pangeran mulai terserap masuk ke dalam tubuhnya. Dan begitu juga dengan Vena Naga yang dilepaskan oleh Phoenix biru itu. Dan ia bergerak, berputar-putar di sekitaran Zhao Fan sebelum pada akhirnya masuk ke dalam tubuh Zhao Fan. Ya, Vena Naga itu pun masuk ke dalam tubuh Zhao Fan. Melihat Vena Naga itu masuk ke dalam tubuh Zhao Fan, di sini Phoenix api biru itu juga masuk kembali ke dalam tubuhnya Zhao Fan, dan boom! Terjadilah ledakan Qi yang sungguh sangat dahsyat. Ledakan itu sungguh sangat menyilaukan. Posisi raja telah berubah. Vena Naga itu telah memilih tuan barunya. Dunia ini akan segera berubah, ujar Patriark. Melihat hal itu, di sini pangeran pun berujar, Zhao Fan, naga itu adalah milikku. Kau, bagaimana bisa kau merubahnya? Bagaimana bisa takdir itu kau rubah? Aku adalah penguasa Tianyu yang ditakdirkan. Aku adalah Raja Tianyu di masa depan. Kau Zhao Fan, kembalikan takdirku, kembalikan. Iya, mati konyol. Iya, pangeran mati konyol. Tapi selepas kematian pangeran tidak merubah suasana yang ada di dalam arena pertarungan itu sendiri. Karena kini tiba-tiba saja masihlah terjadi badai. Bahkan, boom! Zhao Fan ia terhantam dengan cahaya kuning yang sungguh sangat dahsyat. Bahkan badai itu juga menggetarkan semua arena. Getaran itu juga bahkan sampai dapat dirasakan oleh mereka semua yang ada di luar arena pertarungan. Perdana Menteri, apa yang terjadi? Ujar para penjaga dari Perdana Menteri ini. Sedangkan untuk Perdana Menteri Zuki, ia juga berujar. Petapa Agung juga pernah berujar. Ia pernah berujar kepada diriku bahwa saat dunia berguncang, maka perubahan besar akan terjadi. Ya, Tianyu akan segera berubah dan akan menghadapi perubahan yang sangat besar, ujar Perdana Menteri Zuki. Sedangkan di tempat lain, di ibu kota kediaman dari Gerbang Kaisar, terjadilah getaran yang sangat dahsyat hingga ke seluruh Tianyu. Dan itu juga membuat, boom! Penjaga, apa yang terjadi? Ujar Pak Tua ini. Tetua, Vena Naga tiba-tiba saja memberontak. Apa? Mustahil. Gerbang Kaisar telah menjaga Vena Naga selama ribuan tahun dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Salah satu dari 9 naga telah keluar dan bagaimana bisa mereka masih ingin memberontak? Apa yang terjadi? Maaf Tetua, saya juga tidak tahu. Tapi saat ini 8 naga lainnya berusaha untuk merusak segelnya. Bahkan gempa ini juga telah banyak membunuh para penjaga. Kami juga tidak dapat bertahan lebih lama lagi Tetua. Apa yang harus kami lakukan? Sial. Cepat panggil semua tetua yang ada dari Gerbang Kaisar. Suruh mereka semua menahan jiwa dari Vena Naga ini. Panggil semua orang-orang, bahkan tetua atau orang-orang yang ada dalam masa pengasingan. Panggil mereka semua. Jika Vena Naga ini terlepas, maka kitalah yang pertama kali yang akan merasakan amukan mereka. Baik Tetua. Dan Pak Tua itu pun langsung melesat. Aneh, ini sungguh sangat aneh.
Ada apa ini? Kenapa para jiwa naga itu tiba-tiba saja memberontak? Apa yang terjadi? Ujar Pak Tua itu sembari melesat menuju tempat di mana vena naga itu disegel. Sedangkan di tempat yang sama, namun sedikit agak jauh, ternyata ada seseorang yang sedang intip-intip. Bagaimana cara kita bisa masuk ke dalam gerbang kaisar jika mereka dalam masa siaga yang seperti ini? Ya, kau benar. Bahkan hanya dengan menggunakan pil ini, pil penghalang kita hanya dapat menghindari para penjaga aja. Tapi jika para tetua yang datang dan kita juga memaksa untuk masuk, ini akan sangat merepotkan. Saat ini sungguh sangat sulit bagi kita untuk dapat menyelinap masuk, ujar Pak Tua Yansong ini. Tetua Yansong, tapi kita tetap harus masuk menjalankan misi ini. Karena Zovan juga pernah berkata kalau suatu saat nanti kita pasti akan berperang dengan 7 bangsawan agung. Dan data intelijen ini sungguh sangat penting. Karena memang gerbang kaisar mereka memiliki Leng Wuchan. Sangat penting bagi kita untuk mendapatkan informasi secepat mungkin. Tapi tiba-tiba aja, mereka pun merasakan getaran. Getaran gempa bumi itu membuat kini para tetua dari gerbang kaisar pun pergi meninggalkan istana ini. Dan itu juga membuat Pak Tua Yansong ini yang melihat hal itu ia tertawa. Ini takdir yang sungguh sangat luar biasa. Pasti telah terjadilah sesuatu yang besar. Pasti telah terjadi sesuatu dengan gerbang kaisar. Lihatlah para tetua dan juga para kultivator mereka. Mereka semua pergi meninggalkan tempat ini. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Cepat semuanya ikut aku, ujar Pak Tua Yansong yang memimpin misi pengintaian ini. Sedangkan di tempat lain, di Istana Naga atau kediaman dari Kaisar Tianyu, ia mendapatkan suatu surat yang berisi sebuah teka-teki. Surat itu juga tertulis, dunia berguncang akibat hentakan ekor dari naga bumi. Lalu datanglah naga surgawi yang meredam kekacauan ini. Dan ketika keduanya bertemu, dataran dan juga lautan akan menunjuk raja mereka masing-masing. Iya, membaca surat itu di sini Pak Tua ini pun kesal. Sial, apa maksudnya ini semua? Apakah tua bangka itu nggak bisa bicara langsung aja? Dan ia malah membuat sebuah teka-teki. Apa-apaan ini? Apakah mungkin ini memiliki arti bahwa Tianyu akan terpecah dan kekaisaran Tianyu akan menjadi kacau? Tidak. Aku tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Bahkan jika langit menghendaki itu, aku akan menghentikannya. Ya, ujar Kaisar Tianyu ini. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini dan sampai jumpa minggu depan untuk Magic Emperor. Ya, pada akhirnya Arch melawan Pangeran telah usai. Dan di art selanjutnya adalah peperangan antara Kekaisaran Tianyu melawan Kekaisaran Binatang Buas yang pernah muncul sebelumnya di part ke-42. Ya, sedikit-sedikit muncul lah. Ya, perang antar kerajaan ini akan dibahas di art selanjutnya. Tapi ini agak sedikit kalem dulu, nanti baru mulai lagi konfliknya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sampai jumpa dan terima kasih. Bye. Wah, pendek ya minggu ini. Waduh.